ke sesi selanjutnya. Praktik ya Pak. Praktik reportase dasar. Penggunaan tools video editor. Bisa Pak. Coba. Sebentar ya. Kawan-kawan muda semua kalau ada sambil jalan, kalau ada pertanyaan tanya. Sekarang ini bisa dibilang sulit juga. Tapi intinya kita mau menulis cerita ini, kita sebenarnya mau menulis. Baik, Assalamualaikum kawan-kawan muda. Saya pakai InShot. Saya tidak pakai InShot juga. Edit video, untuk editor video. Itu ada aplikasi kaki ya. Gitu. Ibu gitu. Banyak lah ya, banyak alat. Pada prinsipnya sama, tapi saya mau coba dengarkan saja atau nontonkan saja video. Dari yang sederhana lah, cara instan dulu nih, cara instan. Kita mulai dari yang simpel.
semuanya juga sudah bisa kita masuki ya. Nah itu cuma permintaan karena awal terus terima dulu untuk akses ke galeri yang sudah terbuka. Ini beberapa dokumentasi dan nanti kita akan juga gunakan software. Nah untuk tampilkan foto atau video di sini ya, kita lihat di sini video atau foto atau kedua-duanya video. Video dokumentasi galeri saya di sini ya. Nah, untuk mencari video mana yang mau kita edit ya, atau foto pilihannya ada di sini di bagian bawah desain ke kiri yang foto ini, atau foto dari galeri dokumentasi video atau foto dari galeri yang kalau ini banyak folder akan muncul semua di sini yang coba ya dokumentasi saya contoh video mana yang mau kita gunakan cara yang klik saja, kemudian tentang di sini yang hijau di bawah klik oke konfirmasi kita bilang yang sebagai petunjuk kita gunakan cara menggunakannya ya. Ini contoh video yang ada di galeri saya digunakan untuk latihan. Cuman berapa menit, paling banyak durasinya bisa kita lihat di bawah. Sekitar setengah menit. Banyak video. Di deretan ini bisa terlihat di deretan ini ini menu utama yang ada di ini kita lihat satu persatu ya, satu persatu. Ini untuk menyesuaikan bentuk input, outputnya nanti ya, nanti ukuran video yang ini nanti akan sesuaikan dengan kebutuhan, misalnya untuk kita langsung lihat ya untuk kebutuhan Instagram, ukuran Instagram dengan perbandingan ukuran 2:1 ya, untuk video perbandingan 9:18 dan 16 frame-nya, atau sebaliknya ini untuk video tentang TikTok ya. Ini ada semua sih. Kita coba pakai dari video aslinya saja atau tampilannya kita coba atau posisinya gini nanti ya, kurang frame.
klik di sini kita centang di kanan atas. Nah, video output nanti bentuknya seperti ini. Bandingkan dengan yang sebelumnya ya, kita coba lihat ya. Oke, kembali di sini. Akarnya batalkan. Kembali ke ukuran semula tadi video aslinya. Kita coba pakai yang baru. Ukuran 16:9. Nah, yang kedua kalau kita mau tambahkan lagu ini di sini, ya. Lagu atau musik dari galeri bisa kita ambil dengan klik di situ. My Music, ada mungkin ada stop video, stop audio di galeri kita bisa pakai My Music, atau ini yang tersedia di sistem ini di aplikasinya, mereka musik yang bisa digunakan untuk sound. Atau kita menggunakan efek. Nah, kita coba ambil yang tersedia di aplikasi. Misalnya kita pakai yang ini. Internetnya terkonek. Bisa masuk ke apa namanya dalam musik yang lain, misalnya tadi yang muncul TikTok, YouTube. Nah, ini video panduan, salah satu panduan di YouTube-nya aplikasi YouTube-nya Inso. Ini kita akan lihat di lanjut, kita keluar aja dulu. Kembali ke aplikasi penggunaannya ya. Nah, lagu ini misalnya yang kita mau gunakan, klik di notasi untuk ditambahkan ke gambar kerja kita ya. Nah, ini musiknya sudah masuk. Nah, supaya bersound kita yang baru yang mau kita gunakan itu terpakai, jadi kita hilangkan musik dari videonya, dibuat digeser saja, digeser sampai nol saja, video asli itu hilang suaranya. Yang nanti muncul adalah audio dan sound yang kita tambahkan lagu tadi. Itu ya. Jangan lupa klik centang oke. Kalau musiknya terlalu panjang, ya, ini musiknya kan lewat dari durasi video ya. Bisa kita potong dengan cara klik saja di sini. Menu liputannya dari menu utama tadi sudah menentukan ini untuk potong. Dari situ diulang. Nah, kita ulang ya. Perhatikan ini untuk potong ya.
tulisan yang ada tambahkan meme, ya. Semangat misalnya ini kalau videonya video apa namanya game workouts, kita kasih tambahkan ini contohnya. Nah di sini ukurannya segini, jadi kita bisa kecilkan. Ditarik saja yang di pakai tulis saya ini yang kanan bawah. Ya, kalau ini untuk bolak balik itu. Ini untuk tambah tulisan, ini untuk patahkan. Nah, kita untuk kecilkan pakai yang ini. Nah, bisa kita geser, bisa kita geser ke misalnya gini. Jangan lupa tentang oke. Ini posisinya belum ada di ujung, tadi belum kita geser batasannya beliau. Nah, kita bisa press saja, press dan geser ke ujung, ke awal video. Nah, ini masih dalam posisi editing ini, pokoknya nanti ikutannya sebelumnya itu masih bisa digeser. Mau dipanjangkan bisa klik saja di batas, lalu bisa ke ujung video atau ke apa namanya ujung dari video ini. Kalau misalnya ada potongan-potongan sedikit lain, kita ke ujung video. Ini cuma satu potong video yang kita inputnya. Oke, jangan lupa tentang. Nah, ini ada menu yang berikut, menu tulisan. Bagaimana menambahkan tulisan? Klik tambahan di situ tulisan T dan tulisan huruf. Saya bisa tambah tulisan situ. Misalnya tulis ini sama bisa dikecilkan. Bisa miring ya. Ya ini harus kita perbaiki suatu. Bisa ambil posisi misalnya di sini tengah, ya, di bagian bawah. Untuk ambil untuk posisi tulisannya, ya. Atau di warna, ini berwarna merah. Nah, tulisannya berubah jadi warna merah. Banyak bisa biru, jenis huruf di sini tidak sebanyak di aplikasi penulisan, ya. Apa saja jangan lupa di kanan atau kita memasukkan animasi ini, nanti tulisannya bisa bermain di situ sesuai dengan misalnya kalau untuk masuk keluar ini in out, ya, masuk keluar. Kalau masuknya kita pilih yang ini misalnya, lalu ditarik ini untuk durasi proses masuknya bisa sebenarnya, ya, lalu keluar misalnya ini labelnya keluar misalnya kita pakai yang ini misalnya seperti kita lihat hasil tulisan keluar yang biru, ya.
foto sampai di video. Bisa juga kita pakai cara tarik tahan yang bisa ditarik. Bisa ditarik sampai yang penting. Kalau misalnya sampai segini ya, kita pakai biasanya biar pas-pas sesuai. Jangan buat hilang. Nah ini ada menu bintang, banyak apa namanya, nanti bisa dicoba-coba kalian ya, sebagai contoh hasil. Tapi yang beberapa yang penting mau saya sampaikan di sini ya, ini potong hapus ya. Ini cara ini di lagi jangan ngantuk ya. Picture ya, di gambar dalam gambar. Nah, oke, kita mengambil apa namanya foto. Nah pada galeri yang tadi, galeri wardrobe ini tidak ada foto, tidak disimpan foto. Kalau ada foto akan muncul di sini. Jadi terpakai foto ataupun video untuk menampilkan picture. Misalnya kita mengambil contoh, sebagai contoh ya, klik sekali. Sorry, kalau kita memulai dari posisi mana, misalnya dari tengah atau dari awal ya. Nah, ambil picture. Nah ini akan ada gambar di dalam gambar, video di dalam video, atau foto di dalam video, atau video di dalam foto. Sama prosedurnya, bisa dikecilkan ukurannya sesuai dengan kebutuhan dan cara yang sama. Dikecilkan begini bisa, kalau di kanan bawah posisinya, di pojok atas kurang sesuai kebutuhan. Nah, videonya lebih pendek ya dari video utamanya saya, jadi sampai sini. Ada pemberitahuan untuk tidak bisa lagi ya. Artinya video ini tidak bisa untuk sampai ke video utama, tapi masih bisa dipendekkan. Di sini kita bisa taruh beberapa video yang lain, misalnya animasi. Caranya klik lagi, tambahkan video yang lain, taruh lagi di sini. Paling banyak video apa tampilan di sini, tampaknya hanya sampai 3 sampai 4. Saya coba ya. Satu dua. Ini mau dihapus. Kalau masih kita
menggunakan video coding untuk sound picture in picture. Kita bisa geser sedikit ini posisi lanjut. Coba tambahkan yang lain. Baik, Bapak Ibu, tapi ini nanti bisa saya share lagi ya. Ada di pintu Bisa digeser-geser di yang jauh. tidak Aplikasi banyak. Dari kebiasaan saya menggunakan yang mana. Masing-masing juga punya kelebihan dan kekurangan. Saya seperti episode karena tanda airnya, ya, tanda airnya bisa apa namanya merek aplikasi itu bisa hapus. Panduan video tutorial ini saya bikin pelan-pelan sebenarnya untuk kepentingan pembelajaran juga. Penyesuaian itu semua ada orang senior, ada orang muda. Di situ saya bikin apa? Dari saya video itu waktu sehingga untuk dari install tadi sehingga bisa terkait produksi hasil video yang gitu ya. Nanti saya tidak kemudian nanti ibu juga akan bagikan aplikasinya, link aplikasinya di YouTube bisa ditonton. Trial coba saja ya, mudah. Prinsipnya kalau semua kita mungkin kurang ekspor sehingga masih tidak tahu video dengan manfaat aneka menu yang ada di aplikasi itu. Nah untuk standar misalkan kita mau memproduksi konten, saya biasa memproduksi berita tidak banyak apa namanya perusahaan menu yang saya pakai itu kan. Ya kalau berita yang saya kirim ke redaksi berita 2 menit, saya hanya butuh potong harus di yang saya butuh saja pakai ada sisipan wawancara masuk ke dalam wawancara itu dipotong harus yang lain sekitar 30 detik. Baik, lanjutnya. Paling akhir kita hapus data yang dan nanti potong bagikan. Kalau dari kooperasi produksi sederhana itu. Itu kemudian teman-teman mau memproduksi konten yang lebih lebih detail, juga bertambah animasi, yang lain-lain. Dan dari situ ada semuanya jalan begitu ya. Ini yang terjadi untuk kira-kira bisa ya? Beku ya, kalau mudah bisa kan? Jadi semuanya tersedia. Yang belum saya singgung misalnya juga soal menghilangkan apa namanya, memangkas atau memotong background misalnya ada semua. Jadi bisa potong background, wawancara misalnya wawancara ibu, kita mau pakai gambarnya ibu, videonya ibu itu taruh di depan video suasana misalnya video suasana di belakang background. Tidak kita potong backgroundnya ibu, ambil videonya ibu taruh di video lain. Gitu. Ada bedanya. Nah, sebenarnya kalau kita sudah selesai artinya, kemudian kita juga akan mampu membuat konten video. Nah, masalahnya sekarang membuat penyesuaian antara narasi dengan naskah, durasi video dengan naskah yang nanti kita itu yang menjadi masalah. Sehingga memang kita harus selesaikan ini dulu. Harus selesaikan ini. Ini harus kita lakukan, harus tuntas ini. Menulis artikelnya. Untuk status dengan panjang 3 paragraf itu sekitar 1 menit. Baca 1,5 menit. Plus hasil wawancara. Mau kita pakai hasil wawancara yang masuk. Sisi-sisi. Sehingga kalau diplot durasi, sehingga kalau diplot durasi, ya, ini
Misalkan panjang durasi kita ekspor, sebelum kita ekspor ini kita bikin 3 menit, insert di sini. 3 menit ya, Untuk menghapus durasi 3 menit. Maka naskah kita ini juga harus bisa panjang ketika kita baca itu sepanjang ini 1 menit pertama, 1 menit pertama berisi link dengan data, link dan data. 1 menit kedua berisi wawancaranya, dan 1 menit ketiga berisi fakta, laporan fakta, dan tidak jadilah 1 menit, jadilah 3 menit durasi. Kalau tidak bisa dapat sampai 3 menit dari artikel yang kita tulis, ya, ini sudah bisa dipangkas akhirnya. Misalkan narasumber kita kasih kelonggaran, oke 1 menit untuk narasumber, tapi ini pangkas tidak bisa 1 menit, dapatnya cuma setengah menit. Ini juga dapatnya setengah menit. Selesai durasi akhirnya cuma dapat 2 menit. Maksudnya kalau tidak bisa lagi artikel kita juga tetap tidak bisa dapat 2 menit, mungkin hanya butuh 1 menit. Semakin pendek, jadi tidak bisa paksakan. Videonya bikin panjang 2 meter, baru artikelnya yang kemudian kita bacakan cuma panjang 1 meter, tidak sesuai, tidak pas gitu. Itu masalah kita. Sehingga artikel ini yang menentukan kemudian panjang video. Untuk status bagi kita, kalau pakai standar video besar di sana, kasih 1 menit, lebih selesai terus. Tidak langsung itu. Tapi untuk kita boleh fleksibel ya, boleh fleksibel, bisa 2 menit, bisa 3 menit, no problem. Latihan media lokal, saya juga kan bikin 5 menit. Saya bikin naskah, tidak perlu tahu, tidak perlu kaki naskahnya, naskahnya tahu di slide. Video, yang penting urutan videonya bisa sampai dengan tapi kalau mau dibuat apa namanya kesesuaian antara artikel panjang artikel itu berbacakan dengan panjang video, berarti video banyak dipotong dari gambar suasana kegiatan, misalnya wawancara kita perpustakaan. Saya kira begitu. Sudah selesai. Kan video di situ juga sudah selesai. Karena dalam menangkap insert tulisan insert yang ada di bawah itu ada iklan 20 video putih. Di ketiga output video yang hasilkan tidak ada lagi logo insert. Jadi aplikasinya kalau di insert gitu. Kalau yang pro yang berbayar aplikasi berbayar output itu hilang gitu. Dan ada bisa langsung ekspor, langsung kirim ya. itu bisa Langsung kirim video kita. tapi anjuran saya tentang itu saya pikir Langsung mau upload atau Facebook, YouTube, media sosial lain.
tidak diselesaikan sekarang. Nah, Berobat kita. ya, itu latihan. Kita latihan jadi itu bukan mata kuliah yang nanti simpan semester kemudian baru buku baca. Ini hasil. Dan kemudian tidak ada hadiah, tidak ada reward. Tapi tetap dengan kalian. Nah, mereka yang satu basis ini sama-sama satu kampus, satu fakultas. Ya, sama. Ya, sama-sama satu fakultas. Sekian dan terima kasih. Terus bisa kan? Bisa kan? Yang satu fakultas, satu perusahaan itu bisa kan? Berdua-dua. Ini lah. Itu buat Satu fakultas 2 orang, kalau yang bukan dari fakultas kelompok. kita harus punya kawan dari tulis nama kedua satu lah satu nama pasangannya satu tim satu tim reaksi tim satu itu aja coba. Oke, lanjut. Siapa yang bisa? Saya bisa. Saya kameramen Asibu. Saya kameramen Asibu tidak terikut. Asibu, kameramen Asibu tidak terikut. Boy, itu mana? Saya. Ah.
2 orang ya Pak. Satu tim 2 orang. Satu tim 2 orang dari fakultas yang sama atau mungkin dari prodi yang sama. Jadi nanti dibuat tim redaksi, ada yang jadi kameramennya, ada yang jadi jurnalisnya untuk menyampaikan berita ya Pak ya. Ini kayaknya praktek jadi jurnalis kali ya dia. Barangkali nanti ya di masa depan ternyata benar-benar cocok menjadi jurnalis, nah bisa. Sekalian latihan penulisan, nulis skripsi juga ya, berpengaruh soalnya. Pulang dulu. Urusan tulis nama ini selesai ya. Tidak perlu saya ajarin begitu. Dua maju, kawan maju. Tadi itu lah. Sampai berkat. Baru aku udah Di selesai. posisi setelah ini. Ya. Weh, kamu dulu maju. Gue cerita Wakilan kelompok maju. Iya, Ji. Oh, itu kan maju, Jen. Tulis akhirnya pernah nggak? Lu ceritain deh, kan sudah. Astaga, kita baru tunggu. Ya, berapa apa? Terus pengen pulang. Baik ya. Katanya dari gua. Kalau tahu biasanya nanti tulis seperti itu, tapi simak tambahannya kawan-kawan nanti pilih sendiri, pilih sendiri ya, tema karena basis kita ini semua dari kampus, dari fakultas ya. Itu Cuma dari kampus. kita bisa fokus pada kegiatan kita di kampus. Gitu ya. Kemudian bisa memilih bikin konten apa. Bisa. Ada yang barang sampai sini. Sudah bisa, ada yang barang mau bikin konten apa. Nah, konten ini dibuat tidak ada konten. Tulis artikelnya, artikel pendek, status tadi, lalu ambil video yang sesuai reportase. Satu orang jadi reporter, satu orang jadi kameramen, jadi editor. Aku bantulah di situ. Silakan siapa yang mau jadi Saya reporter. kamera terus buat dan Alatnya pakai HP itu ya, alatnya pakai HP. Video landscape. Videonya landscape. Bro, ada di belakang. Di
dari fokusnya sendiri, bikin fokusnya sendiri dari dalam kegiatan. Fokusnya program sendiri apa? Ya. Simak baik ya, ini arahannya. Kami terima informasinya itu nanti. Informasinya tidak dari itu masih ada itu yang sama. Sampai tanggal 25 ya. 20 berapa? Besok terakhir. Oh. Itu ada nilainya bisa boleh juga. Kita si lingkungannya. Tapi konsisten pada tulis artikelnya bikin video. Tulis artikelnya bikin video. Ya. Durasinya kasih kelonggaran sampai 3 menit. Kalau 3 menit bisa ada narasumber di situ, ya. Narasumber sekitar Video terbaik dapat apa Pak? dari versi dari saya. Saya penyampur. Emang main ke situ guys. Ini udah yang main guys, jangan dulu. Sudah. Gerakan. Aduh, hai. Di sisi kiri. Wah, wih, oke. Kamu udah maju. Salah satu. Tidak. Saya jadi ada pusing. Enggak, aku mau bikin apa ya? Dari dekat kan video aku cuma rekaman aja. Gue bikin ibu sendiri. Yang besok kalau yang kedua dibikin di
Hah? Maju. Kamu maju. Pas lagi kan. Oke, karena waktu juga sudah atas ya dan acaranya sudah mau selesai, diharapkan kesabarannya sebentar lagi, sedikit lagi setelah menulis nama nanti setelah ini kita tutup ya acaranya. Dan ada pembagian sertifikat di akhir, jadi nanti untuk keluarnya dipanggil satu-satu ya, sambil menerima cemilan lagi dan ada beberapa Yang belum lulus saya langsung. nanti ditagih Pak, ditagih, nanti ditagih di grup ya. Bapak nanti harus ini dong, harus balik. Ayo kamu ini gitu ya Pak. Oke. Iya nanti video dibikin kalau nggak salah bagus juga tuh kan dikasih video dia depresi selama sudah nangis dia masih nangis ya pasti kan bagian dari berita pemirsa rahasia mahasiswa yang hamil usia 20 usia 21 tahun mengalami depresi mata luka menangis ya menangis hingga mata bengkak hidung berlinang dan mulut bergetar. Baik, sekian laporan saya hari ini. Dampak yang didapatkan dari masalah ini tidak Sudah ya? Oke. Hasilnya ya di penghujung acara. Jadi tugasnya sudah ingat ya? Buat video. Sebelumnya ditulis juga artikelnya, nanti ada reporternya, ada jurnalisnya juga. Ya. Nah nanti membawa berita sesuai dengan topik yang dipilih masing-masing ya, satu tim 2 orang. Dan bebas acara apa aja. Ini belajar buat berita. Oke.
siswa. Jadi beberapa ada ngomong dulu karena ini sudah mau mungkin bikin juga ya. Itu ada yang mau bikin besok kan? Bisa terakhir Pak. Bisa nanti di lingkungan lah. Asrama, saya ini akan lebih serius. Cenderung serius. Ya, kontennya cenderung serius. Tidak pura-pura, rame-rame atau kalah. Cenderung serius. Bisa pikir. Tapi, ya, tadi sudah dilihat contoh videonya juga bagaimana ini bisa video penyesuaian merasa fleksibel. Kita kasih waktu kalau video besar Tega 1 menit itu tidak mampu. Jadi fleksibel 2 menit boleh, 3 menit boleh. Satu jadi kamera bagi tugas lah. Satu jadi kameramen, editor, plus satu jadi host, jadi reporter. Kita latihan reportase dasar. Bisa? Ada kendala kita mentoring di grup. Oh iya. Kok bisa? Kita nunggu. Dorong. Bikin jadi mau jadi seperti apa? Jadi dulu gitu ya. Oke. Saya kira begitu saja dulu. Terima kasih. Saya mau lihat. Baik, terima kasih kepada Bapak narasumber kita, Bapak Alex Toto. Demikian acara kita hari ini. Terima kasih kepada semua pihak dari para tamu undangan yang sudah hadir dan ikut berpartisipasi dalam acara ini. Kepada rekan-rekan juga atas kerjasamanya hari ini. Semoga acara kita hari ini bermanfaat dan memberikan kemajuan ya untuk membuat kita semuanya dalam literasi digital. Kalimat berikutnya barangkali Bapak Akmal ingin menyampaikan sepatah dua kata Pak. Baik, pertama untuk adik-adik mahasiswa saya sampaikan bahwa kegiatan pelatihan jurnalistik ini kalau bisa dan seperti yang saya katakan di awal pagi tadi, saya pernah bertemu dengan Pak Kepala LPPN, LP2F, Pak Freddy Kartisilano. Saya sampaikan tentang pelatihan jurnalistik ini. Dan beliau menyambut baik dan beliau akan mengusahakan untuk dijadikan sebagai pendamping pendamping jasa SKPI. Jadi adik-adik kalau yang berminat bisa nanti hubungi saya, yang mau terus untuk berlatih ini bisa menghubungi saya. Mungkin sekali dalam 2 bulan nanti kita datangkan Bang Alex ke sini lagi, panggil Bang Alex ke sini. Karena saya tahu persis Bang Alex ini kapanpun dipanggil, kalau beliau memang ada yang mengganti pasti mau. Kita sama-sama belajar bersama-sama untuk membuat berita dalam bentuk video atau dalam bentuk tulisan itu Bang Alex. Kenapa saya panggil Bang Alex? Karena saya tahu persis Bang Alex ini adalah salah satu kontributor Metro TV di Papua Barat. Terutama masih sombong, masih sombong sebenarnya. Oh, ini berarti khusus untuk Papua Barat, tapi dulu Papua termasuk Sorong yang mengcover sampai ke sana. Jadi kadang-kadang kalau ada berita-berita dari Papua Barat, itu biasanya beliau yang kirim beritanya. Makanya saya berpikir kalau kita bisa memanfaatkan seperti yang ada di Manfaat, kenapa kita harus mendatangkan tenaga dari luar Papua, dari sekitar Manfaat ini ada. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada adik-adik yang berminat untuk melanjutkan
berminat untuk apa di dalam dunia jurnalistik bisa menghubungi saya, nanti kita lanjutkan kegiatan pelatihan ini. Kepada adik-adik, terima kasih atas kehadirannya. Kepada teman-teman Denny, kepada ibu dosen, terima kasih sudah bersedia datang. Kakak saya kakak Segi, mantan terindah Ibu Elina Rumaimu. Ibu, terima kasih Bu. Saya pikir sekian untuk pertemuan kita kali ini. Silakan adik-adik berurusan dengan teman-teman administrasi. Ada sedikit waktu transfer buat adik-adik dengan ditambah sertifikat seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan ditutupnya acara tadi oleh Bapak Akmal, maka acara kita hari ini telah selesai. Sebelum pembagian sertifikat, ada acara sesi foto. Jadi kita foto dulu, baru nanti dipanggil satu-satu untuk pulang ya. Sekalian pembagian sertifikat. Diharapkan maju ke depan untuk fotonya. Riz, kameramen. Maju. Apa mau aku? Kita bersama Pak Nalipur dan Bapak Kepala ya. Terima kasih. Maju dah. Agak serap aja dulu. Maju. Silakan adik. Tolong dong itu. Ih, bagaimana tahu? Kameramen. Sini. Saya ajar kok sini.